Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana sampai dengan subuh ini, ya, pagi hari ini Allah masih terus memberikan kepada kita limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga kita masih bisa, ya, melaksanakan tugas-tugas kehambaan kita, ya, dan juga bisa terus beraktivitas, berbagi kebaikan, berbagi kepedulian, dan hal lain yang terus bisa kita kerjakan sebagai bentuk muamalah, ya, kita kepada sesama hamba. Dan yang terpenting adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tetap bisa terjaga dengan baik. Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembacaan dan kajian kitab kita masih pada kitab yang sama, yaitu 500 tanya jawab masalah jin dan sihir, ya, menurut pandangan Islam, karya Syekh Ridho Abdullah Basha, ya. Hari ini insya Allah kita akan mulai dengan pertanyaan ke-135, ya. Pertanyaan ke-135, apakah syaitan itu penyebab kesesatan? Maka Syekh menjawab dengan sebuah firman Allah, ya, tentang syaitan itu sendiri, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah innahum muttakhadus syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebahagian diberinya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Quran surat Al-A'raf ayat 30. Ini adalah dalil yang menunjukkan tidak benarnya orang yang berpendapat bahwa Allah tidak akan mengazab siapapun yang berbuat maksiat atau berbuat kesesatan. Jika memang Allah tidak mengazabnya, tentu tidak ada perbedaan antara kelompok sesat yang menduga dirinya mendapat petunjuk dan kelompok yang mendapat hidayah. Padahal Allah jelas-jelas sudah membedakan di antara keduanya dan memerinci hukum-hukum keduanya. Allah Azza wa Jalla menurunkan kitab sucinya agar menjadi petunjuk jalan bagi semesta alam. Dia memerintahkan penutup para nabi dan rasul untuk menerangkan kepada seluruh makhluk apa yang diturunkannya kepada mereka. Maka nabi terakhir ini menjelaskan kepada setiap orang berakal jalan kebenaran dan jalan kebatilan. Di sisi lain, Allah juga membekali setiap manusia dengan fitrah yang dengannya ia bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kemudian Allah menguasakan syaitan atas kita sebagai ujian. Barang siapa bermaksiat kepada syaitan dan menaati Allah serta Rasulnya, sungguh dia telah beruntung dan sukses. Sementara siapapun yang mentaati syaitan dan mengikuti jalannya, berarti ia telah binasa dan tersesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun,
niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8. Ayoul ikhwah wal akhwat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita ditanya apakah penyebab kesesatan itu adalah setan, maka jawabannya benar, ya. Bahwa setan itu, ya, kerjanya adalah menggoda, ya, anak cucu Adam, ya, dan ia sebagai ujian, ya, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, adakah kita terjerumus menjadi pengikut-pengikut setan, ya, ataukah kita justru, ya, bermaksiat kepada setan dan mentaati Allah dan Rasulnya, ya. Ini adalah sebuah keniscayaan. Dan bahwasanya, ya, antara hak dan batil itu perkara yang sudah jelas, ya. Antara yang hak dan yang batil itu sudah jelas, ya. Oleh karena itu bagi orang-orang yang berakal, ya, meski, ya, orang-orang yang berakal pasti bisa membedakannya, ya. Sehingga siapa yang kemudian ya, melakukan yang hak, ya, mengerjakan yang hak, mengerjakan semua kebaikan-kebaikan, amal-amal salih, maka pasti diberi pahala atasnya, ya. Dan barang siapa yang berbuat kebatilan, melanggar aturan-aturan yang telah Allah tetapkan, ya, yang dibawa oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya mereka juga akan diazab, ya. Tidak mungkin, ya, orang yang bermaksiat itu tidak akan diazab oleh Allah, sebagaimana tidak mungkin orang yang berbuat baik itu, yang beramal saleh itu, ya, tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal yang sudah sangat jelas, yang tidak perlu kita ragukan lagi, bahwa siapa yang beramal walaupun seberat biji zarah pun dari kebaikan, dia pasti akan melihatnya dan mendapatkan pahalanya, balasannya. Dan barang siapa yang beramal, ya, seberat zarah pun dari kejahatan atau keburukan, maka dia pun akan melihat, ya, dan menjumpai balasannya kelak di akhirat. Oleh karena itu ikhwanul akhwat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini adalah sedang dalam posisi menghadapi kehidupan yang fana, yang isinya adalah ujian, ya. Di mana Allah taala mengatakan hal itu dalam Quran surat Al-Mulk, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, dialah Allah yang menciptakan, ya, kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ya, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, ya, ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Maka di dalam beramal hendaknya kita memilih amalan yang terbaik, tidak sekedar amalan yang baik, tapi usahakan yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Imam Fudail bin Iyad menafsirkan kata ahsanu amala adalah, ya, dengan dua syarat. Yang pertama, ya, ikhlas lillahi taala, ya. Amal itu dianggap benar, ya, dianggap baik, ya, terbaik kalau ikhlas karena Allah taala, ya. Dan yang kedua, amalan itu dia mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan, apa yang Rasulullah telah sampaikan, apa yang Rasulullah telah, ya, gariskan, maka amal itu baru diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, barulah dia menjadi ahsanu amala. Ikhlas dan mengikuti Rasulullah, barulah dia akan menjadi amalan terbaik, ya. Bukan al-akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pertanyaan ke-136, apakah bisik-bisik itu dari syaitan? Ya. Jawabannya adalah benar, ya, bahwa bisik-bisik adalah dari syaitan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syaitan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedang pembicaraan itu tiada memberi mudarat sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.
Quran surat Al-Maidah ayat 10. Ya. An-najwa adalah pembicaraan rahasia atau bisik-bisik yang dengannya seseorang menduga orang lain membicarakan keburukan dirinya. Minas syaitan adalah dari syaitan, yakni akibat perbuatan syaitan yang menganggap indah suatu keburukan. Ya. Liyahzunal ladina amanu, untuk membuat orang-orang beriman menderita. Ya. Walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah, yakni bisik-bisik atau pembicaraan rahasia sama sekali tidak bermudarat terhadap seorang mukmin kecuali dengan izin Allah. Ya. Yakni kecuali dengan kehendak Allah atau ilmu Allah. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, barang siapa merasa adanya hal itu, hendaknya langsung memohon perlindungan kepada Allah dan bertawakal kepadanya, karena tiada sesuatu pun yang bisa memberi mudarat kecuali dengan izin Allah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nasi min ajli ayyuhzinahu." Jika kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang dari kalian berbisik tanpa melibatkan orang ketiga hingga kalian berbaur dengan orang lain, karena hal itu membuatnya bersedih. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya nomor hadis 183. Itu kan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jelas bagi kita yang namanya bisik-bisik, ya, bicara pembicaraan rahasia, ya, ini adalah dari setan, ya, dari setan. Maka siapapun kita dalam muamalah, ya, bergaul dengan sesama kita, ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, kalau ada 3 orang, janganlah 2 orang darinya berbisik-bisik, ya, kecuali setelah berbaur dengan orang banyak. Mengapa? Karena itu akan menimbulkan rasa sedih, ya, kepada seorang yang tidak ikut dalam pembicaraan tersebut, ya. Dan ini memang membuat orang curiga, ya. Bisik-bisik ini bisa menimbulkan prasangka atau praduga, ya, zon, ya, sehingga hal itu akan menjadi pintu setan untuk, ya, menimbulkan permusuhan ataupun masalah di antara sesama kita. Oleh karena itu, ya, kalau kita ya melihat hal itu, ya, ada merasakan atau melihat ada orang berbisik-bisik, ya, maka bagi kita hendaknya banyak berdoa kepada Allah, memohon perlindungan, ya, dan bertawakal kepada Allah agar kita selamat daripada was-was dari syaitan, ya, sehingga hal itu tidak memudaratkan kita, ya. Ikhwan al-akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah adab yang sangat penting untuk kita jaga di dalam muamalah, ya. Hendaknya tidak berbisik-bisik 2 orang manakala, ya, sedang di situ ada 3 orang yang sedang berkumpul, ya, kecuali setelah terjadi berbaur dengan yang lain, jumlah yang banyak, sehingga 2 orang ini berbisik tidak mempengaruhi orang lain karena, ya, banyaknya jumlah, ya. Namun kalau 3 orang, yang 2 saling berbicara dan itu berbisik-bisik pelan-pelan, ya, tidak melibatkan orang ketiga, ini bisa menimbulkan rasa sedih dan suudzon dari orang ketiga, ya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya pertanyaan ke-137, apakah bersumpah dengan selain nama Allah datangnya dari setan? Jawabannya adalah sebuah hadis dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dia berkata, halabtu billati wal uzza faqala ashabi qad qulta hujran fa'ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu innal ahda kana qariban wa inni halaftu billati wal uzza faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul la ilaha illallah wahda la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir thumma anfus an yasarih thumma anfus an yasarik thalathan wa ta'awwadh billahi
minasyaitonir rajim thumma la ta'ud. Aku bersumpah dengan nama Lata dan Uzza. Maka sahabat-sahabatku berkata, engkau telah mengucapkan perkataan yang buruk. Lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, aku baru saja masuk Islam. Karena itu aku tidak tahu dan bersumpah dengan nama Lata dan Uzza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ucapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian meludahlah ke arah kirimu 3 kali. Lalu memohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dan janganlah kau ulangi lagi. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Al-Musnad nomor hadis 1590, An-Nasai dalam Al-Kubra nomor hadis 4718, dan Sahih Ibnu Hibban nomor hadis 4364 dengan sanad sahih. Ya. Nah, ini adalah kisah dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ketika beliau baru masuk Islam, ya. Di mana ya karena ketidaktahuan beliau atau ketidakpahaman beliau setelah masuk Islam itu, ya, beliau masih bersumpah dengan kalimat ya atas nama Lata dan Uzza, yaitu 2 berhala yang ada di Mekah ketika itu ya, yang disembah oleh orang-orang musyrik. Ya. Maka ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengucapkan sumpah tersebut, lalu ditegur oleh salah seorang sahabat yang lain, ya, dengan mengatakan, sungguh engkau telah mengucapkan perkataan yang buruk. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun datang kepada Nabi, ya, bertanya dan mengadukan apa yang terjadi. Lalu kemudian ya Nabi mengajarkan kepada beliau untuk mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Lalu meludah ke kiri 3 kali dan kemudian ya mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan terkutuk, ya, dan jangan ulangi lagi. Ini solusi ketika kita keliru, ya, atau salah dalam hal-hal yang seperti apa dilakukan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Ya, ini ketika kita memang tidak tahu, ya, kita belum ada ilmu tentangnya. Nah, lihat bagaimana sahabat, luar biasa mereka ketika mereka melakukan kesalahan dan mereka tahu bahwa di tengah-tengah mereka ada seorang guru umat, ya, ada Rasulullah SAW, pembawa wahyu, pembawa syariat, ya. Lihat bagaimana mereka ketika salah, keliru, mereka langsung datang kepada guru umat, yaitu Rasulullah SAW. Nah, ini menjadi pelajaran penting juga bagi kita ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita tergelincir, manakala kita keliru, ya, maka jangan sungkan, jangan malu, dan jangan merasa ya tidak enak untuk datang kepada seorang guru, ya, seorang ustadz, ya, seorang kiai, seorang ulama untuk menanyakan perkara kita yang kita anggap keliru itu, agar kita mendapatkan pengajaran, pencerahan, dan juga informasi yang benar tentang hal yang keliru itu, ya, agar kiranya kita tidak menjadi orang yang terseret dalam kekeliruan dalam masa yang panjang atau waktu yang lama, ya, karena tidak ada manusia yang tidak khilaf, tidak ada manusia yang tidak keliru. Namun sebaik-baik yang khilaf dan keliru itu mereka yang mau memperbaiki dirinya, ya. Inilah dicontohkan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an di mana beliau ketika baru masuk Islam belum mengerti banyak hal, ya, lalu mengucapkan kalimat yang keliru yang diperingatkan oleh sahabat yang lain, ya, maka dia mendatangi Rasulullah untuk meminta kejelasan, ya, penjelasan dan juga solusi. Dan inilah memang harus dilakukan oleh seorang, ya, talib, ya, seorang yang baru belajar, ya. Jangan justru baru belajar sudah jadi tukang vonis, tukang fatwa, ya, tukang nilai orang, ya, menyalah-nyalahkan orang dengan sangat gampang, ya. Banyak membuat meme-meme yang kontroversi, ya, sedikit-sedikit menyalahkan orang lain, menganggap amalan orang lain salah, menganggap amalan orang lain bid'ah, keliru dan sebagainya. Padahal dia masih proses belajar dan belajarnya pun baru pada 1-2 majelis atau 1-2 guru, ya. Hendaknya kita menjadi pelajar yang sabar, pelajar yang betul-betul fokus untuk belajar dan beramal, tidak cepat-cepat untuk menjadi, ya, hakim
bagi orang lain. Karena kita tidak tahu apakah ilmu kita itu sudah mencakup semua dari perkara-perkara yang ada. Ketika kita melihat perbedaan yang terjadi dengan saudara-saudara kita sama muslim, berbeda dalam beberapa hal, bisa jadi kita belum punya ilmu tentang apa yang dilakukan oleh saudara kita, atau bisa jadi memang apa yang dilakukan saudara kita itu berpendapat dengan pendapat imam yang lain, yang juga di sana ada dalil yang bisa dijadikan hujjah. Oleh karena itu, janganlah kita terburu-buru untuk menjadi orang yang suka menyalah-nyalahkan orang lain, Dan demikian juga ketika memang kita bingung terhadap satu perkara, maka guru adalah solusi terbaik. Datanglah ke seorang guru, datanglah ke seorang guru, khususnya bagi teman-teman yang baru mulai mengenal Islam, baru mulai semangat belajar Islam dan banyak mendengar dari YouTube, membaca dari Google misalnya, ini hendaknya tetap ada guru yang bisa membimbing. Apa yang Anda dengar, apa yang Anda baca di sosial media maupun di Google, media elektronik ini, hendaknya ketika Anda tidak bisa memahami apa yang Anda baca dan apa yang Anda dengar, hendaknya Anda menjumpai seorang guru untuk meminta penjelasan, agar kemudian Anda tidak salah menafsirkan, Anda tidak salah faham, dan Anda tidak keliru dalam menyimpulkan. Karena tidak sedikit kami menemukan kemudian ada beberapa kasus yang terjadi, yaitu timbul kegelisahan, timbul was-was, timbul paranoid yang berlebihan, manakala ketika kita cek, kita konseling, ternyata hal itu timbul karena salah menyimpulkan, salah memahami dan salah menafsirkan dari apa yang dibaca di Google, di Google, dan juga apa yang dibaca atau didengar di YouTube, dari ceramah-ceramah ustadz ataupun dari tulisan-tulisan yang beredar. Nah, sehingga ada yang kemudian ketakutan berlebihan terhadap kematian, ada yang merasa seperti ada bisikan-bisikan untuk kufur, untuk murtad, Nah, ini semua bisa terjadi manakala kita belajar tanpa guru, belajar hanya mengandalkan bacaan-bacaan ataupun video-video, apalagi yang video-video tidak lengkap, potongan-potongan, ini bisa merusak informasi yang masuk sehingga kita menjadi orang yang bukannya makin tercerahkan, tapi justru makin bingung dengan apa yang kita dapatkan. Oleh karena itu, pentingnya belajar bersama guru, pentingnya kita duduk dengan guru, pentingnya kita duduk dengan para alim, para kiai, para ulama, dan jangan menjadi orang yang suka mengelompokkan guru-guru, ulama-ulama, kiai-kiai, dengan begitu mudah tanpa ilmu, dengan begitu mudah tanpa tabayun, dengan begitu mudah tanpa informasi yang lengkap, sehingga mengkelompok-kelompokkan. Ini ada ustadz sunnah, ada ustadz bid'ah, ada ustadz wajib, ada ustadz masya Allah. Hal ini tidak pernah ada di zaman dahulu, kecuali beberapa tahun belakangan saja. Dan ini tentu adalah kekeliruan. Para ulama dahulu mereka mengejar guru sebanyak-banyaknya, belajar kepada guru yang banyak, kepada para masyayikh, kepada para ulama, para alim di setiap daerah yang berbeda, mereka mengejar ilmu dari para guru tersebut, para alim tersebut, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Namun hari ini ada orang yang kemudian suka sekali mengkelompok-kelompokkan ustadz, mengkelompok-kelompokkan guru, kiai, ulama, seolah-olah dia lebih pintar dari ustadz-ustadz yang dikelompok-kelompokkan tersebut. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat-sifat seperti ini, karena ini adalah sifat buruk, sifat sok tahu, sifat sombong, sifat pongah, dan yang paling buruk adalah ini adalah sifat yang meremehkan orang lain. Allah a'lam bishawab. Iwan wal akhwat ini dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pertanyaan ke-138. Apakah seseorang bisa membantu setan dalam mencelakakan saudaranya dari kalangan manusia? Apakah bisa?
orang itu membantu setan dalam mencelakakan saudaranya? Nah, dijawab oleh saya dengan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, "Utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syaribal khamr. Qala idribuhu." Qala Abu Hurairah, "Faminna ad-daribu biyadihi wad-daribu bina'lihi wad-daribu bithawbihi." Falamman sarafa qala ba'dul qaum, "Akhzakallah." Qala la taqulu hakada, la taqulu hakada, ya, la taqulu hakada, la tu'inu alaihi asyaitan, ya. Seseorang yang minum khamar dibawa menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Pukullah dia." Abu Hurairah berkata, "Di antara kami ada yang memukulnya dengan tangannya, ada yang memukulnya dengan sandal, dan ada yang memukulnya dengan pakaian." Ketika orang itu beranjak pergi, sebagian orang berkata, "Semoga Allah menghinakanmu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan ucapkan hal itu. Kalian jangan membantu setan dalam mencelakakan saudara kalian." Hadis riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya nomor hadis 6777 dan Abu Dawud dalam As-Sunan nomor hadis 4479. Dari riwayat ini jelas sekali kita melihat, ya, di akhir hadis ini ketika sahabat, ya, yang datang, ya, di hadapan Nabi didatangkan karena dia meminum khamar, lalu Nabi menyuruh sahabat-sahabatnya untuk memukul orang tersebut, ya. Lalu kemudian orang itu beranjak pergi dan ada sahabat yang kemudian mengucapkan ahzakallah, ya, ahzakallah. Maka Rasul mengatakan, jangan mengatakan hal tersebut. La taqulu hakada, ya. Jangan kamu katakan yang demikian itu. La tu'inus syaitan alaihi asyaitan. Jangan kamu membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Berarti, ya, kita bisa membantu syaitan untuk mencelakakan saudara kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengatakan suatu perkataan yang buruk untuk saudara kita. Ya. Mengeluarkan ucapan-ucapan yang buruk terhadap saudara kita. Ini akan membantu setan untuk, ya, mendompleng kalimat-kalimat kita, ucapan-ucapan kita itu yang lalu ditujukan kepada saudara kita, ya, dan akhirnya saudara kita bisa celaka. Ingat bahwa setiap kata adalah doa, ya. Bahwa kata-kata yang kita ucapkan itu doa, ya. Maka berhati-hatilah, bukan oleh akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhadap ucapan-ucapan kita, ya. Apalagi itu terkait dengan orang lain, terkait dengan saudara kita, terkait dengan anak istri kita, terkait dengan tetangga kita, kawan kita, ya. Jangan sampai kita, ya, berkata-kata yang tidak baik, yang buruk, yang justru itu bisa membantu setan untuk mencelakakan, ya, orang yang kita berikan ucapan buruk tersebut, ya. Jadi jelas bahwa, ya, kita bisa membantu setan dalam mencelakakan saudara manakala kita ya, suka berkata buruk untuk saudara kita. Selanjutnya pertanyaan terakhir pada pertemuan subuh, pada subuh atau pagi hari ini, yaitu pertanyaan ke-139. Apa hubungan antara setan, salat dan doa Nabi Sulaiman alaihissalam? Ya. Apa hubungan antara setan, salat dan doa Nabi Sulaiman alaihissalam? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna syaitana 'arada li fashadda 'alayya liyaqta'a as-salata 'alayhi fa amkanani Allahu minhu fada'attuhu wa laqad hamamtu an uthiqahu ila sariyatin hatta tusbihu fatanzuru ilaihi fadakartu qala Sulaiman alaihissalam rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di faraddahu Allahu khasiyan." Sesungguhnya setan menampakkan diri dan berdiri di hadapanku untuk memutus salatku, maka Allah memudahkanku menangkapnya, aku pun mencekiknya. Sungguh aku ingin mengikatnya pada salah satu tiang masjid agar di pagi hari kalian bisa melihatnya. Tapi aku teringat doa Nabi Sulaiman alaihissalam, "Ya Allah,
anugerahkan kepadaku kekuasaan yang tidak patut bagi seseorang pun setelahku. Maka Allah pun mengusirnya setan dengan penuh kehinaan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1210. Disebutkan dalam syarah Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Battal. Karya Ibnu Battal rahimahullah jilid 3 halaman 200, setan menampakkan diri dalam bentuk kucing. Jadi kisah ini di mana Rasulullah sholat ya satu malam ya di masjid ya ataupun di rumah beliau sholat, lalu kemudian ya datang setan mengganggu beliau ya, ingin memutus sholat beliau. Maka kemudian Rasulullah menangkap setan itu dan sempat mencekiknya. Dan menurut ya Ibnu Battal di dalam Syarah Sahih Bukhari-nya ya, beliau mengatakan bahwa saat itu setan sedang berbentuk rupa kucing ya, berbentuk kucing. Nabi menangkap setan ini dan ingin sekali mengikatnya ya di salah satu tiang dari tiang masjid ya, untuk agar bisa dilihat oleh anak-anak pada pagi harinya. Namun karena Nabi mengingat bahwa Nabi Sulaiman pernah berdoa agar tidak ada kerajaan yang ya sama dengan kerajaan yang pernah Allah berikan kepada beliau setelahnya ya, maka kemudian setan itu dilepaskan ya dan sangat hina, secara hina. Ya. Ini menjadi sebuah keterangan bagi kita akan bahwasanya Rasulullah begitu ya menghargai ya, Nabi Sulaiman ya, dengan doanya ya, sehingga Nabi tidak mau ya membuat hal yang bisa menyaingi apa yang telah Allah berikan kepada Nabi Sulaiman ya. Disinilah kemudian ya Nabi tidak jadi untuk mengikat setan di tiang masjid ya, agar bisa dilihat oleh anak-anak di pagi hari, demi untuk menghormati Nabi Sulaiman yang memang Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan memiliki pasukan dari para ya kalangan jin ya. Nah, iwan al-akhwat ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan ini ya lemah ya. Setan ini lemah ya. Oleh karenanya ketika kita ya berada di satu tempat ya, sendirian ya, misalnya, lalu ada gangguan dari kalangan setan ya, dari kalangan jin misalnya, maka kita nggak perlu takut ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kalau dia nampak, maka sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, silakan tangkap, cekik ya, pukul ya. Dan itu juga dilakukan oleh para sahabat ketika setan menampakkan diri di hadapan mereka, maka mereka memukul setan tersebut ya. Bahkan ada yang berduel lagi ya, bergulat ya. Kemudian ya bisa juga ditunjuk ya, dengan menunjuk setan tersebut sambilan membaca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah, maka setan ini akan mengecil seperti lalat ya. Kalau dia jin, dia akan mengecil seperti lalat ya. Itu kalau dia nampak. Bagaimana kalau tidak nampak? Maka kita bisa ya melakukan azan ya, azan di tempat di mana gangguan itu terlihat. Misalnya jin itu usil menggerak-gerakkan atau apa namanya itu, kursi misalnya ditarik ya, pintu diketuk, tapi begitu kita lihat tidak ada orang ya, maka ini jin yang usil. Maka balaslah dia dengan azan ya, balas dengan azan. Kata Nabi ya, itu jin usil, azanlah ya, sehingga nanti jin itu akan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut ya. Yang lain juga dengan cara apa? Mengusir setan dari rumah ya, atau dari satu tempat ya, bacakan Al-Baqarah ya, baca Al-Baqarah full ya, baca Al-Baqarah full ya. Jadi sunnahnya ya, kalau kita ketemu setan, ketemu jin ini ya, nampak dia menampakkan diri, bukan kita yang mau lihat ya, bukan kita yang mau melihat, tapi dia menampakkan diri ya, tanpa ada niatan dari kita, maka kita bisa pukul, kita bisa cekik ya, dan itu ya akan terasa oleh makhluk tersebut, karena dia ketika menampakkan diri itu sudah bukan bentuk aslinya ya, dia sudah menjadi bentuk yang lain yang dia terhukum dengan bentuk yang ada itu.
Kalau dia masuk ke alam manusia dan menampakkan diri, berarti dia sudah berbentuk benda yang bisa disentuh dan bisa dipegang. Ya. Begitulah riwayat yang datang dari Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, ya, dan para ulama-ulama lain yang juga mengalami hal yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, inilah yang mungkin bisa kita bacakan pada kesempatan pada subuh atau pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada kebaikan yang bisa kita ambil. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada esok hari. Ya, bismillah taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.